Pemirsa, baru-baru ini viral kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan oleh ayahnya sendiri. Pembicaraan kasus ini semakin melebar setelah tersebarnya rekaman obrolan sang anak dan ibunya tentang kronologi kejadian. Ahli psikologi mengatakan bahwa pelaku kasus pelecehan seksual harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasus pencabulan anak kembali hangat diperbincangkan setelah baru-baru ini beredar kasus pencabulan anak yang pelakunya adalah ayahnya sendiri, merupakan tenaga honorer pemadam kebakaran sektor Jakarta Timur. Perbincangan kasus ini juga semakin membesar setelah tersebar rekaman obrolan sang anak dan ibu yang sedang menanyakan apa yang terjadi. Berdasarkan dengan rekaman yang tersebar, korban pada tanggal 31 Januari berulang tahun. Sang ayah meminta untuk bertemu dan meminta anaknya untuk menginap karena sudah 1 tahun tidak bertemu. Ibu korban pun mengiyakan permintaan ayahnya. Sang anak dijemput dari BSD, kemudian dibawa ke kediaman sang ayah Cilangkap, Jakarta Timur. Saat pulang dari kediaman ayahnya, sang anak mulai mengeluh sakit di alat vitalnya dan meminta untuk ganti pampers. Saat mengganti pampers, ibu korban histeris melihat ada luka gesekan di alat vital dan luka di paha sang anak. Ibu korban langsung melarikan putrinya ke klinik, namun klinik menyarankan agar korban dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Murni ASI untuk spesialis anak. Setelah diperiksa, pihak rumah sakit mengarahkan ibu korban untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan melakukan visum karena terindikasi ada perbuatan pencabulan. Korban pun menceritakan apa yang terjadi kepada sang ibu dan mendeskripsikan bahwa ayahnya adalah pelaku. Dosen Psikologi Sosial Universitas Hasanuddin, Dr. Ikhlas Nanang Afandi, SPSI MA, turut menanggapi kasus ini. Bapaknya itu perlu diperiksa kejiwaannya. Yang pertama begitu, saya kira begitu. Itu perlu kita cek kejiwaannya, apakah dia sudah tergolong pedofil atau bukan. Tapi kalau umur 5 tahun kan harusnya pedofil ya. Banyak case seperti itu. Untuk mencegah tidak berulang, berikan hukuman yang sekeras-kerasnya. Kalau perlu ya dibunuh, kalau kebiri gitu. Ya kalaupun kau bilang tidak mampu, kan alasannya itu banyak tuh. Ya istri yang tidak mampu lagi segala macam itu. Kenapa harus anakmu? Itu logiknya kan begitu. Kenapa kau harus anakmu yang harusnya kamu proteksi, kamu lindungi, kamu rusak masa depannya, kau habisi segala macam. Itu saya kira itu tidak ada ruang untuk itu. Paling sederhana itu dikebiri. Harus dikebiri, harus dihabisi tuh orang-orang tua seperti itu. Dan saya kira tidak ada yang tidak memenuhi rasa keadilannya masyarakat manapun tuh. Ketika kita berlaku keras sama orang-orang seperti ini. Penjara itu tidak cukup. Penjara tidak cukup untuk manusia-manusia seperti itu. Meskipun sulit, saya itu bukan pesimis ya, tapi saya realistis. Saya realistis. Meskipun sulit, makanya untuk kasus seperti itu cegah memang nih. Jangan memang nih terjadi. Caranya tuh deteksi dini, edukasi orang tuanya. Jangan merasa baik-baik saja, ini bom waktu, ayo kita terapi. Dr. Ikhlas mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi karena melibatkan jalur damai, di mana yang menurutnya jalur damai tidak bisa diterima, mengingat nasib dan trauma pada korban. Dan perlu Anda tahu, trauma yang paling susah dihapus itu trauma psikologis terkait dengan seksual. Tapi trauma karena sexual abuse, sexual harassment, sexual assault, yang main-main. Menetap gitu. Tidak ada orang yang bisa survive karena diperkosa. Tidak ada. Belum ada sejarahnya, setahu saya. Jangankan anak kecil ya, orang besar diperkosa, diruda paksa, kemudian normal hidupnya, tidak ada. Kacau hidupnya itu. Kacau. Seseorang korban perkosaan itu habis secara mental dan selesai. Itu tidak akan pernah bisa sama kehidupannya. Apalagi anak-anak, mungkin masih ketawa-ketawa aja, tapi sekali dia merasakan itu dan memberikan goresan, aduh ngeri. Kini pelaku telah berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya dan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sarasabita Suceng, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV.